Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya bagian penilaian akhir tahun untuk kelas 11. Nah, soal yang akan saya bahas kali ini itu adalah mulai dari soal nomor 14 sampai dengan nomor 20. Nah, untuk pembahasan nomor yang lainnya, adik-adik silakan lihat aja list nomornya dan list linknya di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasan soal nomor 14. Risla melakukan percobaan bunyi pada suatu dawai. Apabila Risla ingin menaikkan tinggi nada dari satu dawai, langkah yang diharuskan Risla adalah memperkecil masa dawai, memperbesar panjang dawai, memperkecil tegangan dawai, memperbesar panjang gelombang dawai, dan memperbesar rapat massa persatuan panjang dawai. Nah, untuk tinggi nada pada dawai itu dia identik dengan frekuensi pada dawai. Sehingga untuk menentukan ya faktor apa yang mempengaruhi dari frekuensi atau tinggi nada dari satu dawai, kita akan menggunakan persamaan frekuensi dari dawai itu sendiri, yaitu F sama dengan 1/2L dikali akar FL dibagi dengan M. Selanjutnya L yang ini karena dia di luar akar, kita masukin ke dalam akar sehingga menjadi L kuadrat. Kemudian kamu tinggal bagi aja ya, L dengan L kuadrat, sisanya 1/L. Kemudian tinggal jadilah persamaannya menjadi seperti ini, 1/2 akar F dibagi dengan Lm. Langkah yang dilakukan untuk memperbesar frekuensi dawai itu kan ada beberapa option di sini. Nah, coba kita cek dari option yang A, yaitu memperkecil massa dawai. Nah, di sini adik-adik, kamu harus lihat bagaimana hubungan antara frekuensi dengan massa dawai. Apakah dia berbanding lurus atau berbanding terbalik? Nah, kalau kita lihat di sini frekuensi dan massa dawai itu dia berbanding terbalik. Nah, karena dia berbanding terbalik, artinya kalau massanya kecil, maka frekuensinya besar. Atau massanya besar, frekuensinya kecil. Nah, kalau kita lihat di sini, opsinya adalah memperkecil massa dawai. Artinya kalau massa dawainya kecil, maka frekuensinya besar. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 15. 5 mesin jahit A dan 4 mesin jahit B, berarti ini jumlah mesinnya ya, atau jumlah sumber bunyi lah. Untuk A itu berarti NA-nya ada 5. NA aja ya, saya coretnya N aja. Kemudian yang 4 mesin ini berarti NB, berarti NB-nya 4. Udah itu sedang dihidupkan bersamaan. Intensitas bunyi mesin jahit A dan B berturut-turut adalah segini. Berarti ini adalah intensitas mesin jahit yang A, atau bisa kita sebut sebagai IA. Yang ini adalah IB. Kemudian intensitas ambang bunyinya adalah 1 dikali 10 pangkat minus 12. Ini berarti I0. Oke, kita coret aja ya biar lebih kelihatan soalnya. Perbandingan taraf intensitas bunyi ketika keduanya dihidupkan bersamaan adalah, berarti dia menanyakan TI aksen untuk yang A itu berbanding dengan TI aksen B itu berapa? Ini jadi TI aksen B itu berapa perbandingannya. Nah, untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara TI aksen untuk A dan B itu gimana, kita berarti harus menghitung terlebih dahulu berapa TI aksen A dan berapa TI aksen B. Nah, langkah yang pertama jelas ya, kita hitung dulu TI aksen A-nya. Di sini kita gunakan persamaan TIA ditambah log NA. Nah, untuk TIA ini ya, kita gunakanlah persamaan 10 log I dibagi I0. Nah, karena I-nya itu punya A, berarti diganti menjadi IA.
kemudian yang ini tetap ya jadinya 10 log NA. Kemudian yang bagian sebelah sini kamu tinggal masukin aja sesuai dengan data yang diketahui. IA nya 1,6 dikali 10 min 9, I0 nya 1 dikali 10 pangkat minus 12 ditambah 10 log NA. Nah, NA ini kan jumlah mesinnya, mesin A itu ada 5, makanya kita di sini ditulisnya 5. Kemudian kamu tinggal bagi aja 1,6 dengan 1, berarti 1,6 dikali, ini kan dia 10 pangkat min 9 dibagi 10 pangkat minus 12, berarti min 9 tambah 12, hasilnya adalah 3. Yang selebihnya ini tinggal tulis ulang aja ya, yang 10 log dan yang ini juga sama. Kemudian kita fokus dulu ke bagian yang sebelah sini nih, kita lihat ya keduanya. Ini dia sama-sama punya 10 log kan. Nah, karena dia sama-sama punya 10 ya, maksud saya bukan 10 log, 10 aja, berarti 10-nya kita taruh di luar kurung. Nah, sementara yang sisanya yang ini log 1,6 dikali 10 pangkat 3 itu kamu taruh di dalam kurung, dan log 5 nya juga sama, kamu masukin ke dalam kurung. Kemudian tinggal diubah menjadi seperti ini. Nah, jadi log AB itu ini kan kalau kita misalkan ini bisa sebagai A, ini bisa sebagai B. Jadi log AB itu ya sama aja dengan log A tambah B. Makanya di sini dia berubah menjadi tanda kali. Gitu. Jadi ada persamaan khusus untuk logaritmanya. Oke, kita hapus. Kemudian kamu tinggal kaliin aja. 1,6 dikali 5 berarti 8. Kemudian dikali 10 pangkat 3. Nah, dapatnya adalah 10 log 8000. Untuk step ini kita cukupin sampai sini dulu. Kita lanjut untuk menghitung TI aksen B-nya. Nah, untuk menghitung TI aksen B-nya, langkahnya persis seperti tadi. Ya, yang ini masih sama. Kemudian kamu masukin aja IB-nya, masukin I0 nya ya, ini NB nya kan jumlah mesin B nya 4, masukin 4. Kemudian bagi aja 4 dengan 1 itu 4, 10 min 8 bagi 10 min 12 berarti min 8 tambah 12 itu 4. Kemudian langkahnya di sini masih sama ya, 10 nya kamu keluarin, tinggallah yang di sini berarti log 4 dikali 10 pangkat 4, dan yang ini sisanya adalah log 4. Oke. Selanjutnya tinggal diubah kayak tadi juga, jadinya ini jadi kali ya, 4 kali 10 pangkat 4 dikali dengan 4. Kemudian tinggal kaliin aja, 4 dikali 4 16 dikali 10 pangkat 4. Nah, 16 dikali 10 pangkat 4 itu sama aja dengan 160.000. Nah, untuk cara simpelnya kenapa bisa 16 dikali 10 pangkat 4 itu sama dengan 160.000? Caranya adalah kamu lihat ini pangkat berapa. Kalau dia pangkatnya 4 berarti nolnya ada 4. Kalau kayak tadi kan dia pangkatnya 3 tuh, 8 dikali 10 pangkat 3 berarti nolnya ada 3, makanya hasilnya adalah 8000. Oke ya, semoga paham. Kita lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu membandingkan antara TI A aksen dengan TI aksen B. Nah, masukin aja data yang tadi ke sini. Kemudian karena di sini sama-sama ada 10, berarti bisa kamu coret. Tinggal log 8000 dengan log 160.000. Nah, ini wajib kamu ubah ke pangkat ya. Log 8000 itu sama aja dengan 20 pangkat 3, dan 160.000 itu sama dengan 20 pangkat 4. Selanjutnya tinggal dipindahin ke depan gitu. Jadi konsepnya angka 3 aja kamu pindahin ke depan menjadi 3 log 20, ya ini juga sama 4 log 20. Nah, karena ada sama-sama log 20 berarti dicoret. Ya, ini kan dibagi ya. Jadi kayak kalau seandainya kamu bingung lihatnya agak ke samping kayak gini, kamu boleh tulis ke bawah sih supaya bisa lebih jelas kelihatan pembaginya gitu. Nah, kamu bisa buat per kayak gini sih. Ini kan jatuhnya kayak 3 log berapa tadi, 20 ya, dengan 4 log 20. Nah, kayak gini.
log 20 dengan log 20 nya kan bisa dibagi. Nah, sehingga dapatlah perbandingannya yaitu 3:4 gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 16. Pipa organa tertutup ketika dibunyikan menghasilkan 9/4 gelombang. Nah, 9/4 gelombang itu dia sama aja dengan 21/4 gelombang ya. Oke, kita baca lagi soalnya. Kesimpulan yang sesuai dengan pipa organa tersebut adalah terbentuk nada atas ketiga, nada atas kelima, terdapat 4 buah perut, terdapat 5 buah simpul, terdapat 4 buah perut dan 4 buah simpul. Nah, berarti kita harus menggambarkan bagaimana gambar terjadinya pembentukan gelombang pada pipa organa tertutup dengan banyaknya gelombang sebesar 21/4 gitu. Nah, kalau digambarin dia bentuknya seperti ini. Jadi kalau pipa organa tertutup itu dia salah satu ujungnya tertutup. Nah, makanya di sini dikasih garis. Kalau terbuka kan dia kedua sisinya terbuka. Kalau tertutup di sini kamu kasih penutup lah, itu kamu kasih garis saja. Udah, itu tinggal kamu hitung sih. Nah, di sini kan ingat ya, satu gelombang itu terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Nah, lembah itu yang mana sih? Yang di bawah. Ini bukit namanya. Jadi kalau kita ngitung satu lembahnya itu dari sini ke sini satu gelombang maksudnya. Ngitungnya dari sini. Oke, dari sini ke sini. Itu satu gelombang. Satu lembah, satu bukit. Ini berarti 2 gelombang. Ini ada 1/4. Nah, makanya gambar untuk 2/1/4 itu seperti ini. Paham kan? Nah, tinggal kita cek aja optionnya. Di sini kita langsung aja deh. Simpelnya kita lihat berapa jumlah perut dan simpulnya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perut. Simpulnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 perut dan 5 simpul. Kita cek ya. 4 perut salah, 5 simpul. Oh, benar, berarti yang D nih. Yang D. Kalau ini berapa? 4 buah perut dan 4 salah. Berarti yang D jawabannya. Oke, kita lanjut soal nomor 17. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, cahaya dapat mengalami pemantulan. Yang kedua, mengalami pelanturan. Yang ketiga, tidak dapat menembus benda bening. Yang keempat, gelombang longitudinal. Yang kelima, dapat mengalami polarisasi. Pernyataan yang sesuai dengan sifat-sifat cahaya ditunjukkan angka. Oke, berarti kita harus cek ya. Yang pertama, dapat mengalami pemantulan. Oh, jelas nih. Berarti yang pertama benar. Yang kedua, pelanturan, iya juga. Tidak dapat menembus benda bening. Oh, enggak, dia bisa nih. Salah, longitudinal juga bukan. Cahaya dapat mengalami polarisasi, iya. Berarti yang benar adalah 1, 2, dan 5. Oke, kita lanjut nomor 18. Pada percobaan yang menggunakan dua celah sempit dengan jarak 0,25 mm. Nah, ini berarti D. Karena satuannya 0,25 mm, kamu harus ubah ke meter. Caranya adalah kalau milimeter ke meter itu berarti dikali dengan 10 pangkat min 3. Nah, berarti jadinya 0,25 dikali 10 min 3. Atau boleh juga kamu tulis 2,5 kali 10 min 4. Oke. Udah itu mana nih? Ditempatkan sejauh 60 cm. Oh, berarti ini dia L-nya. Ubah ke meter juga ya, berarti bagi 100 0,6 meter. Oke, kita hapus dulu. Panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah 5000 Armstrong. Adik-adik sorry ya kalau berisik, soalnya itu lagi ada ini kegiatan di rumah semula, jadi yaitu agak berisik, sorry ya. Oke, kita lanjutin. Panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah 5000 Armstrong. Nah, 5000 Armstrong itu dia dari Armstrong ke meter itu dikali dengan 10 pangkat minus 10. Nah, 5000 itu berarti 5 dikali 10 pangkat 3.
Nah, ingat kalau dikali pangkatnya dijumlah, jadinya 5 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Ini untuk lambda ya. Udah itu apa nih? Pola interferensi pada pita yang terbentuk dengan jarak antar pita sejauh 3,6 mm. Oh, ini berarti P-nya. Ini ubah juga ya ke meter. Berarti 3,6 dikali 10 minus 3. Ini 3,6 kali 10 min 3. Oke. Langsung aja ya. Di sini untuk menentukan bagaimana pola yang terbentuk, kita baca option dulu deh. Dia minta apa ya? Pita terang pusat dengan pita terang kedua, pita terang pertama dengan pita terang ketiga. Oh, berarti ini dia nanya n-nya. Karena kalau seandainya dari terang pusat ke terang kedua, berarti kan n-nya 2 ya. Nah, berarti dia nanya n-nya nih gimana. Oke, langsung aja berarti kita hitung n-nya. Di sini gunain persamaan PD ya per L sama dengan n lambda, atau n-nya itu adalah PD lambda PD dibagi dengan lambda dikali L. Nah, masukin aja sesuai dengan data yang diketahui tadi adik-adik. Kemudian di sini tinggal dihitung. Hitungnya berarti gini aja deh. 3,6 kamu bagi dengan 0,6 berarti 6. Ini 6 ya. Kejauhan gak sih? Di sini aja deh. Oke, ini berarti 6. 2,5 dengan 5 berapa? 0,5 ya. 0,5. Nah, 6 dikali 0,5 berapa? 3 ya. 3 kan? Nah, ini udah itu kamu hitung nih, ini min 3, min 4 berarti min 7. Nah, ini ada min 7 juga, berarti 10 min 7. Tinggal dicoret, dapatlah n-nya 3. Nah, tinggal cek yang mana n-nya 3, yang B ini terang pertama dengan pita terang ketiga, oh berarti 2. Yang C pita terang pertama dengan pita terang keempat, berarti yang C nih. 4 kurang 1, 3. Oke, kita lanjut nomor 19. Seberkas cahaya merambat pada sebuah medium sehingga sebagian sinar dibiaskan dan sebagian yang lain dipantulkan. Selain itu, sinar tersebut terpolarisasi dengan sudut datangnya 45 derajat. Nah, sudut datang itu kita lambangkan sebagai I. Indeks bias medium tersebut adalah, oh berarti yang ditanyakan adalah berapa N2-nya. Jadi nanti indeks bias itu kan ada 2 ya, ada N1 sama N2. Nah, N1-nya itu udara, nilainya adalah 1. Langsung aja di sini kita mau ngitung dulu berapa sudut biasnya ya, atau R-nya. Di sini menggunakan persamaan I tambah R sama dengan 90, berarti masukin I 45 ya, tambah R sama dengan 90, berarti R-nya adalah 90 kurang 45, yaitu 45 derajat. Kemudian tinggal masukin aja ke persamaan sin I dibagi sin R sama dengan N2 dibagi N1. Nah, karena N1-nya di sini 1, berarti sisanya adalah N2 gitu. Jadi N2 per 1 kan N2. Masukin I-nya 45, R-nya juga 45. Kemudian kamu hitung sin 45 itu kan dia setengah akar 2. Nah, ini saya tulis ke sini ya. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, atau boleh kamu langsung juga boleh sih, dicoret aja juga boleh. Ini kan udah 1 nih sama dengan N2, tapi kalau mau buat kayak gini juga boleh. Jadi setengah akar 2 pas setengah akar 2 sama dengan N2. Nah, berarti kan setengah akar 2 bagi setengah akar 2 1, berarti N2 nya adalah 1. Berarti jawabannya yang mana nih? Yang D. Lanjut nomor terakhir ya, 20. Rista melakukan percobaan di rumah menggunakan 2 cermin datar yang membentuk sudut tertentu. Di depan salah satu cermin datar diletakkan sebuah boneka. Saat Ristika melakukan pengamatan, terbentuk 5 bayangan boneka. Oh, ini berarti N awalnya ya. Ini N-nya, udah itu. N-nya 5. Kemudian apabila Ristika mengubah sudut kedua cermin menjadi 2 kali semula, berarti
Alfa aksennya adalah 2 alfa ya. Apa nih? Perbandingan banyak bayangan boneka sebelum dan sesudah sudutnya diubah adalah, oh berarti kita harus hitung dulu berapa alfanya. Nah, di sini untuk menghitung alfa, kita gunain persamaan n sama dengan 360 derajat bagi alfa kurang 1. Masukin n nya 5, kemudian min 1-nya yang ini kamu pindahin ke ruas sebelah kiri, jadinya plus 1. 5 plus 1 adalah 6. Kemudian tinggal ceng aja alfanya ke sini, 6-nya ke bawah ya. Di dengan alfanya diceng, jadinya alfa sama dengan 360 per 6 dibagi 36 dibagi 6 itu adalah 6, berarti alfanya adalah 60 derajat. Kemudian hitung alfa aksennya dengan menggunakan 2 alfa. 2 alfa berarti 2 dikali 60 yaitu 120 derajat. Kemudian tinggal hitung berapa jumlah bayangan dengan sudut 120 derajat. Nah, gunain persamaan 360 derajat dibagi alfa kurang 1, dimana alfanya adalah alfa aksen ya, atau setelah sudutnya diubah, yaitu 120 derajat. Bagi aja 360 dengan 120, yaitu 3 kurang 1 berarti 2. Nah, artinya perbandingannya adalah 5:2. Oke, sekian dulu pembahasan video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.